Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat religi, kita ada dalam program Religi Serasi Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara. Keluarga adalah unit terkecil, namun paling menentukan dalam sebuah bangsa dan iman. Kali ini kita akan membahasnya untuk memotivasi setiap anggota keluarga menjadi teladan dalam iman dan di rumah. Bersama saya, Pendeta Octavianus Satrio Rincap, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara, dengan tema Agama dalam Keluarga menjadi teladan di rumah. Rumah bukan sekedar bangunan fisik tempat kita berteduh, melainkan gereja kecil di mana karakter dan iman pertama kali dibentuk. Seringkali kita sibuk mencari teladan di luar sana, padahal teladan yang paling berbekas bagi seorang anak atau pasangan adalah apa yang mereka lihat di meja makan dan di ruang tamu setiap hari. Agama tidak boleh hanya berhenti di pintu gereja. Ia harus masuk ke dalam dapur, kamar tidur, dan ke ruang keluarga kita. Landasan firman Tuhan, mari kita merenungkan dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-7, yang juga menjadi fondasi tema kita hari ini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat ini menegaskan bahwa pengajaran agama bukan sekadar hafalan, melainkan gaya hidup yang dibicarakan, dipraktikkan secara konsisten setiap waktu di dalam rumah kita. Ada beberapa hal yang perlu kita tunjukkan. Pertama, integritas dan komunikasi tentang kasih. Poin penting pertama adalah integritas antara ucapan dan tindakan. Orang tua tidak bisa memerintahkan anak untuk jujur jika mereka sendiri menunjukkan ketidakjujuran di dalam rumah. Kedua adalah komunikasi yang penuh kasih. Teladan agama di rumah tercermin dari cara kita berbicara satu sama lain. Bahasa kasih yang sopan dan menghargai adalah bentuk nyata dari memuliakan Tuhan dalam hubungan suami istri dan orang tua anak. Ketiga, disiplin rohani dan kerendahan hati. Ini adalah poin yang membangun disiplin rohani bersama. Membaca Alkitab dan berdoa bersama menciptakan atmosfer yang mengundang kehadiran Tuhan. Poin keempat dan yang terakhir adalah keberanian untuk meminta maaf. Ini menyangkut hal kerendahan hati. Menjadi teladan bukan berarti menjadi sempurna, melainkan bagaimana mampu menunjukkan sikap sebagai seorang yang beriman, bersikap ketika melakukan kesalahan. Meminta maaf kepada anggota keluarga adalah bentuk keteladanan iman yang sangat kuat. Di zaman modern, di era digital ini, tantangan terbesar keluarga adalah kedekatan fisik, namun kejauhan batin akibat dari gawai atau smartphone. Agama hadir untuk memulihkan koneksi tersebut. Menjadi teladan di rumah berarti berani meletakkan ponsel untuk mendengarkan keluh kesah anggota keluarga. Inilah saatnya agama menunjukkan fungsinya sebagai pengikat kasih, bukan sekedar aturan yang kaku, sehingga rumah menjadi tempat yang paling aman dan nyaman bagi setiap anggotanya. Jadi, dengan demikian dapat kita simpulkan 4 poin penting, yaitu pertama, integritas diri, menyelaraskan ajaran agama dengan perilaku nyata di rumah. Kedua, bahasa kasih, menggunakan kata-kata yang membangun sebagai cerminan kasih Kristus. Ketiga, mesbah keluarga,
memprioritaskan waktu ibadah dan doa bersama secara konsisten. Dan poin yang keempat, budaya pengampunan, menunjukkan kerendahan hati melalui kesediaan memaafkan dan meminta maaf. Sebagai penutup, marilah kita ingat bahwa warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan untuk generasi mendatang bukanlah harta atau nama besar, melainkan teladan iman yang hidup. Marilah jadikan rumah kita sebagai mercusuar kasih Tuhan. Ketika kita menjadi teladan di rumah, kita sedang membangun fondasi yang tidak akan goyah oleh badai dunia. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi saksinya, mulai dari lingkaran terkecil kita, keluarga kita. Amin. Terima kasih. Salam relasi. Tuhan Yesus memberkati.